Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Budianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada pagi menjelang siang hari ini, saya sedang melakukan pergantian air, di mana pada tadi malam terjadi hujan yang menyebabkan kualitas air yang ada di kolam menurun drastis, sehingga harus saya ganti pada pagi menjelang siang hari ini. Ada beberapa tanda-tanda khusus yang menyebabkan air kolam ini segera saya ganti, karena tadi saya melihat ada ikan yang mati di kolam ini, sehingga saya memutuskan untuk menggantinya. Oke, ini teman-teman, saya bungkus ikannya yang mati, karena tidak nanti diambil oleh kucing dan nanti dipandang. Nah, sebenarnya pada saat setelah hujan ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan sebelum pengurasan, seperti pemberian garam dapur ataupun melakukan pemberian probiotik. Namun untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan, saya lebih baik mengganti airnya, karena tadi sudah ada tanda-tanda ikan ada yang sudah mati. Nah, air yang saya ganti tadi hampir 95% teman-teman. Jadi kalau kita budidaya di ikan nila di kolam air tenang, mungkin pergantian air sebanyak 95% itu tidak terlalu mempengaruhi keadaan ikan yang ada di kolam, karena sudah terbiasa dengan keadaan kolam yang mungkin kekurangan oksigen. Tapi mungkin beda lagi dengan kolam sistem lainnya, tidak akan bisa atau mampu mengganti air dengan di atas 95 pergantiannya. Ini kolam sebelahnya juga, kolam yang sebentar lagi mungkin saya panen teman-teman. Ini juga saya ganti karena memang airnya juga sudah kotor ya. Oke, ini kolam yang satunya yang siap dipanen teman-teman. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk pembesaran ikan nila ini saya gunakan sistem persortiran dari kolam pertama ke kolam kedua pembesaran teman-teman. Jadi biar nanti pemanenannya bisa serentak untuk satu kolam. Dan itu pula kita dapat memelihara satu kolam ini dengan ukuran yang berbeda-beda teman-teman. Itu ada yang masih kecil, ada yang sudah agak besar. Jadi ini nanti dari seleksi ini di kolam yang satu ini akan dimasukkan ke kolam yang satu ini, dan nanti beberapa bulan kita pelihara itu akan dipanen teman-teman. Perawatan air setelah turunnya hujan ini sangat penting kita perhatikan teman-teman, karena kadangkala kita lalai di
di saat itu. Karena bagaimanapun air hujan yang masuk ke kolam itu akan mempengaruhi kualitas air kita, sehingga kita harus melakukan pengamatan teman-teman. Kalau air yang ada di kolam itu kemasukan air hujan setelah diganti atau pengurasan, ya, sebelum hujan sudah kita ganti, lalu turun hujan, mungkin tidak perlu kita ganti lagi ya teman-teman, karena memang kualitasnya sudah baik. Walaupun tercampur dengan air hujan, tapi kualitasnya masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah lama tidak kita ganti, setelah itu turun hujan, maka perlu kita ganti. Kalau tidak kita ganti, nanti yang ditakutkan adalah kualitas air kolam sangat menurun sehingga menyebabkan kematian. Ini kolam yang satu lagi teman-teman, ikannya ya, alhamdulillah bentar lagi mungkin akan saya panen ya. Budidaya ikan nila di kolam air tenang tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang mengatakan budidaya seperti ini perawatannya sangat sulit karena banyak sekali yang harus diperhatikan, dari segi pergantian airnya, dari segi penyakitnya, dari segi ikan kekurangan oksigen. Tapi alhamdulillah selama ini saya masih bisa meneruskan budidaya ikan nila ini di kolam tanpa aerator. Tuh kolam yang satu lagi teman-teman yang baru saya ganti. Jadi memang salah satu mungkin kekurangan dari kolam air tenang ini, kita akan lebih sering melakukan pergantian air teman-teman. Kalau dalam keadaan masih kecil, mungkin kita bisa melakukan pergantian antara 3 hingga 5 minggu sekali teman-teman. Tetapi kalau sudah besar siap panen seperti ini teman-teman, pergantian airnya bisa kita lakukan antara 2 sampai 3 minggu sekali teman-teman, untuk mengantisipasi amoniak yang sewaktu-waktu bisa menjadi racun di kolam ini, sehingga perlu antisipasinya yaitu pergantian air ya, semakin sering, yaitu 2 minggu hingga 3 minggu sekali kalau sudah siap panen ini teman-teman. Daripada kita mempertahankan air beberapa minggu tapi akan bermasalah terhadap ikan nila kita, maka lebih baik kita akan melakukan pergantian airnya 2 hingga 3 minggu. Kalau yang ini mungkin masih sebesar ini bisa kita ganti antara 3 minggu lebih ke atas teman-teman ya. Ikannya juga beda, ada yang besar ada yang kecil, karena memang ini kolam pertama. Nanti akan saya masukkan ke sini yang siap panen. Nah, menurut saya walaupun kita menggunakan aerator maupun pompa air ya, yang namanya pergantian air itu akan selalu kita lakukan selama kita membudidaya ikan nila di kolam terpal, di kolam beton teman-teman. Karena bagaimanapun kualitas air itu akan cepat menurun. Sekalipun ketika kita menggunakan sistem bioflok teman-teman ya, sistem di mana kotoran dan sisa pakan itu dapat diurai dengan bantuan ya, sehingga air menjadi lebih baik lagi. Tapi itu pun harus tetap melakukan pergantian air teman-teman ya. Alhamdulillah sebentar lagi mau panen teman-teman. Kemarin di bulan berapa ya, di tahun baru ya, tahun baru kemarin panen juga ya, sampai habis di
bulan 1 ya, pertengahan. Nah ini di bulan 4 ini insya Allah akan di bulan 4 atau bulan 5 nanti akan saya panen di awal, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.